Oke, di video ini saya ingin memberikan tutorial yaitu cara setting kategori e-wallet bebas nominal. Yang pertama silakan masuk ke menu kategori yang ada di bagian manage product. Nah, klik aja kategori. Nah, kemudian di sini silakan tambah kategori. Nah, untuk produk ID, nah di sini diawali dengan bill. Nah, itu kata bill. Adapun untuk misalkan bill wallet bebas ya. Yang penting di sini ya bill. Nah, kemudian untuk prefix di sini kita tidak aktif. Untuk nama produk di sini bebas ya, misalkan e-wallet bebas nominal. Nah, misalkan e-wallet bebas nominal. Kemudian di sini untuk statusnya kita aktifkan. Nah, untuk tersedia untuk akun demo Google Play, nah ini bebas ya, bisa tidak atau ya. Untuk jenis input nomor pengisian di sini kita bisa pilih angka saja. Kemudian masukkan icon. Nah, di sini saya sudah ada sih, yaitu untuk kategori dari e-wallet bebas nominal. Nah, misalkan bill, WLT atau wallet, jadi bebas saja. Yang penting di awalnya diawali dengan bill ya, kode bill. Kemudian kalau misalkan kita sudah membuat kategori, langkah berikutnya kita buat operator. Nah, operator seperti apa? Nah, ini misalkan kita ingin memasukkan beberapa e-wallet ya, misalkan seperti GoPay, Dana, ShopeePay maupun Oppo. Nah, ini dibuat terpisah ya. Nah, misalkan seperti Dana, nah maka kategorinya Dana. Kita misalkan berarti tambah nih Dana, pada operator kita tambahkan operator. Untuk kategori di sini kita pilih e-wallet bebas nominal. Nah, nama produknya di sini misalkan nama produk Oppo atau misalkan Dana. Untuk produk ID di sini silakan bisa disesuaikan dengan keinginan tenan-tenan server. Misalkan Dana e-wallet Dana WLT atau apa. Ini sebagai produk ID. Untuk minimal, misalkan di sini saya misalkan Oppo ya. Oppo, misalkan di sini produk ID misalkan Oppo saja. Nah, kemudian di sini minimal digit nomor pengisian kita cekkan di 4, misalkan di sini 20. Untuk minimal jumlah transaksi. Nah, jadi yang dimaksud dengan minimal dan maksimal itu ketika ada yang bertransaksi misalkan minimal kita isi misalkan 5.000. Dan maksimalnya misalkan 250.000. Nah, ketika ada agen kita yang melakukan transaksi di bawah 5.000, nah maka itu tidak akan bisa terproses. Nah, jadi nanti akan ada keterangan minimalnya 5.000 dan maksimalnya 250.000. Dan ini juga bebas sih, ini bisa disesuaikan dengan ketentuan dari vendor produknya, atau misalkan ini dari vendor untuk minimalnya dia di angka 10.000, untuk maksimalnya dia misalkan di angka 1 juta. Kalau misalkan dari minimal dari vendor produknya 10.000, nah maka ini berarti jangan diisi 5.000, jadi harus minimalnya ya 10.000. Kecuali kalau misalkan dari vendor dia menyediakan misalkan minimalnya itu 5.000, nah maka di sini kita bebas ya, bisa men-setting sesuai dengan minimal dari vendor. Adapun untuk maksimal, misalkan ini dari vendor dia menyediakan untuk maksimalnya itu hingga 1 juta, atau nominal 1 juta. Nah, kemudian kita setting nih di angka 250.000. Nah, itu bisa. Jadi ketika ada agen yang ingin bertransaksi e-wallet bebas nominal di atas nominal 250.000 atau misalkan nominal yang lainnya sesuai dengan yang tenan-tenan server tentukan nantinya, nah maka nanti tidak akan terproses. Nah, karena maksimal itu sesuai dengan nominal yang kita isi di bagian maksimal jumlah transaksi. Oke, nah, ini mudah dipahami ya. Jadi ada minimal dan jumlah minimal jumlah transaksi dan maksimal jumlah transaksi. Jadi ini nominalnya. Untuk terus aktif, nah untuk bagian markup, nah apakah produk ini ada markup dolarnya atau tidak? Kalau misalkan ingin dimasukkan markup dan lain-lain, ini bisa diaktifkan atau juga bisa di inaktif atau tidak diaktifkan. Nah, berhubung saya di sini sudah bikin ya, yaitu dua operator, yaitu Dana dan GoPay. Nah, adapun untuk produknya silakan nanti teman-teman bisa explore saja vendor yang menyediakan produk e-wallet bebas nominal. Nah, untuk saat ini dari Uscom sendiri ini sudah menyediakan ya, yaitu untuk produk e-wallet bebas nominal. Nah, di sini ada Dana, kemudian GoPay, Oppo dan Shopee. Nah, kalau misalkan kita sudah membuat kategori dari operator, nah maka langkah berikutnya kita tambahkan produk. Nah, untuk menambahkan produk di sini kita klik aja tambah produk. Nah, di sini saya untuk defaultnya saya sudah bikin ya, ada Dana dan kategori GoPay. Nah, kita klik aja tambah. Kemudian di sini ada e-wallet bebas nominal. Untuk operator kita bisa pilih apa nih? Dana apa GoPay. Kalau misalnya kita ingin pilih Dana. Nah, untuk vendor nanti silakan disesuaikan saja. Nah,
misalkan di sini saya Yuscom. Nah, untuk produk ID, ini produk ID misalkan Dana. Nah, ada pun untuk produk ID vendor dan produk ID vendor check. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kode dari vendor. Nah, misalkan di sini ada Dana, Dana. Nah, ini kode kan ya, ada kode, kita copy saja. Nah, di sini untuk produk ID vendor kita pastikan. Ada pun untuk produk check. Untuk produk check ini untuk Yuscom di sini tidak ditampilkan ya. Nah, namun dari home sendiri untuk produk kode ceknya itu kita cukup tambahkan cek. Nah, seperti ini. Ini dari kode dari vendor Yuscom. Adapun vendor yang lainnya nanti bisa ditanyakan apakah mereka menyediakan kode cek atau tidak. Semisalkan dari vendor dia tidak menyediakan kode cek atau cek cek nama pengguna e-walletnya atau tidak. Kalau misalkan dari vendor dia misalkan tidak menyediakan kode cek pengguna e-wallet, nah maka ini bisa dikosongkan. Nah, hanya saja nanti ketika melakukan pengecekan, ingin melakukan proses transaksi e-wallet bebas nominal, maka tidak akan memunculkan yaitu nama dari pengguna e-wallet tersebut. Namun jika dari vendor tersebut dia menyediakan kode ceknya, nah maka bagian produk ID vendor check ini diisikan saja sesuai dengan kode cek dari vendor. Nah, jadi apa perbedaannya? Nah, perbedaannya kalau misalkan vendor yang menyediakan kode cek itu produk ID vendor check, nah maka ketika ingin melakukan transaksi e-wallet bebas nominal itu nanti akan menampilkan nama pengguna e-wallet tersebut. Adapun vendor yang tidak menyediakan kode yaitu vendor checknya ID vendor check, maaf. Nah, maka nanti ketika proses transaksi e-wallet bebas nominal maka tidak akan menampilkan nama pengguna e-wallet tersebut. Nah, jadi bisa dieksplor ya itu nama vendor yang menyediakan kode cek ya. Kalau kode bayar itu udah pasti ya. Nah, untuk saat ini dari Yuscom sendiri dia menyediakan kode cek. Nah, namun yang ditampilkan di sini kan seperti halnya ada Dana, GoPay, Oppo. Dan di sini kan tidak ditampilkan. Nah, namun untuk kode ceknya tersebut dari Yuscom ya, itu kita cukup tambahkan cek saja, cek Dana. Misalkan seperti ini ya. Kalau Oppo berarti misalkan cek Oppo. Oke, kalau misalkan sudah seperti ini nanti bisa dikasih nama misalkan di sini Dana. Nah, untuk bagian base price, nah ini bisa disesuaikan dengan harga di sini. Nah, ini harga admin layanan adminnya ya, seperti ini ya. Nah, untuk markupnya nanti silakan disesuaikan saja, dan cashbacknya juga nanti silakan disesuaikan saja. Oke. Nah, di sini saya sudah membuat ya contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, oke, jadi seperti itu ya untuk melakukan setting produk e-wallet bebas nominal.